Bab 19. Cemburu. Sore itu, Maura menyapu dedaunan yang jatuh di halaman belakang rumah Miko. Ketika sedang asik menyapu, datang mobil Miko memasuki area parkir. Miko turun dari mobil sportnya, kemudian berjalan menghampiri Maura. "Nih, buat kamu." Tanpa basa-basi, majikannya itu memberikan paper bag berisi dus kotak bergambar telepon genggam. "Apa ini, Mas?" Miko tak menjawabnya. Ia membalikkan badannya kemudian pergi berlalu meninggalkan Maura yang kebingungan. Rupanya ia masih kesal dengan penolakan Maura yang bertubi-tubi tempo hari. Dari balik jendela kamarnya, Miko memandangi pembantu cantiknya itu yang masih sibuk menyapu halaman rumahnya. Terlihat paper bag yang ia berikan disimpan di atas rerumputan. Miko tertawa sinis. "Gila, bisa-bisanya dia seperti tak tertarik dengan hadiah yang saya berikan. Jika wanita lain yang menerimanya, mungkin sudah melompat kegirangan." Dari arah taman depan, datang Miko menghampiri Maura. Ia terlihat sangat ramah pada Bimo dan berbincang penuh tawa. Miko yang masih memperhatikan Maura dari balik jendela kamarnya menjadi semakin kesal melihat kedekatan Maura dan adiknya itu. Miko tak kehabisan cara. Ia segera turun ke bawah dan mencari Bu Marni. "Bo, tolong bikinin saya kopi ya. Nanti suruh Maura antar ke kamar saya." "Baik, Mas." Bu Marni segera menyusul Maura di taman belakang. Rupanya Maura masih asik berbincang bersama Bimo. "Ra, sini!" teriak Bu Marni. Maura mengambil paper bag pemberian Miko kemudian berjalan menghampirinya. "Kamu disuruh mengantar kopi ke kamar Mas Miko, tapi dia mukanya kayak lagi marah." "Ah, masa sih, Mbok? Marah kenapa?" "Gak tahu, Mbok juga. Ayo, cepat antar kopinya." Maura berjalan ke arah dapur kemudian menyimpan paper bagnya di atas meja makan. Ia mengambil cangkir yang berisikan kopi itu kemudian mengantarkannya ke kamar Miko. Ya ampun, ini pasti akal-akalan dia lagi. Maura sudah tak ingin masuk ke dalam kamarnya. Tapi mau gimana lagi? Ia tak mampu membantah perintah majikannya itu. Mas Miko." Miko membukakan pintu kamarnya. Setelah Maura masuk, ia kembali menutupnya dan berdiam diri di balik pintu. "Ya kan, seperti dugaanku, ini pasti cuma akal-akalan dia aja," ucap Maura dalam hati. Kini wajah majikannya itu terlihat kesal. Ia terus menatap Maura. "Mas, tolong minggir, saya mau keluar. Ini kopinya sudah saya simpan di meja." "Kamu belum buka hadiah dari saya ya?" Belum, Mas, saya masih sibuk." "Memangnya itu apa ya?" Miko tersenyum sinis. Sibuk genit ke adik saya." "Mas, siapa yang genit? Saya cuma ngobrol biasa kok." "Ah, masa sih? Udahlah, Mas, saya gak mau berdebat. Lagian saya gak genit kok." Miko yang sudah bucin parah dan kesal karena ditolak itu pun hanya menatap sinis pada pembantunya itu. "Kenapa malah diem, Mas?" "Ya udah, kamu boleh kembali ke dapur. Tapi nanti buka hadiah dari saya ya," ucap Miko menggeserkan badannya dari balik pintu kemudian membuka pintu kamarnya dan mempersilahkan Maura keluar. "Iya, Mas, makasih ya," jawab Maura melangkahkan kaki keluar kamar Miko. Setelah beberapa saat, Miko mencoba menghubungi nomor ponsel yang ia berikan untuk Maura. "Halo?" Sapa Maura. "Lagi apa?" jawab Miko. "Mas, aku mau ke kamar Mas Miko sekarang," jawab Maura. Miko yang sudah kepedean menjadi senyum-senyum sendiri. Ia pikir Maura akan luluh dan berterima kasih padanya. "Hai sayang," Miko membukakan pintu dan langsung menyapanya dengan ramah. Maura menjinjing paper bag pemberian Miko. Ia masuk kemudian duduk di sofa kamar Miko. "Maaf, Mas, saya nggak bisa menerima ini. Ini terlalu mahal. Jadi sebaiknya saya kembalikan sama Mas Miko," ucap Maura menyimpan hadiah dari Miko di atas sofa. Miko yang sudah hampir gila karena terus-terusan ditolak oleh Maura masih mencoba untuk sabar. "Itu murah kok, Ra. Supaya saya lebih mudah menghubungi kamu. Jadi tolong diterima ya," ucap Miko sambil menahan rasa kesalnya. "Maaf, Mas, saya nggak bisa menerimanya.
Maura menggelengkan kepalanya. Miko merasa sudah kehabisan akal untuk bisa merebut hati pembantunya itu. Ya sudah, tapi besok kamu antar saya ke tempat reunian ya. Saya malu mas, pokoknya ini perintah, jam 4 sore kita pergi, ucap Miko tegas. Lagi-lagi Maura tak punya pilihan lain selain menuruti majikannya itu. Baiklah mas. Ra, mau kemana? Tanya Bimo yang heran melihat penampilan Maura yang lain dari biasanya. Mengantar Mas Miko ke acara reuniannya, jawab Maura. Miko turun berjalan menuruni tangga. Bimo yang sudah hafal dengan tabiat kakaknya itu menjadi khawatir pada Maura. Kak, kenapa harus Maura yang diajak? Tanya Bimo. Udah, gak usah ikut campur kamu. Mending kuliah yang bener, belajar yang rajin sana, jawab Miko meledek adiknya itu. Ayo Ra, Miko menarik tangan pembantu cantiknya itu ke arah parkiran mobil. Bimo terdiam melihat mereka. Ia mempunyai feeling yang kurang baik pada kakaknya itu. Maura masuk dan duduk di mobilnya Miko. Sore ini ia terlihat sangat cantik. Ia mengenakan dress hitam selutut dan sepatu flat shoes pemberian Miko ketika di Mall Jogja. Kita ke salon dulu ya, ucap Miko sambil menyetir mobilnya. Terserah Mas Miko aja, jawab Maura tak bersemangat. Mobilnya kini terparkir di depan salon yang cukup terkenal. Mbak, tolong didandani secantik mungkin ya, ucap Miko pada karyawan salon. Baik mas, ini sih tanpa di make up juga sudah kelihatan cantik, jawab karyawan itu tersenyum. Maura yang sudah tidak peduli ia akan diapakan menjadi diam seribu bahasa. Ia hanya ingin hari ini cepat berlalu. Setelah 1 jam Miko menunggu, akhirnya Maura keluar dari ruangan salon dengan penampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini kecantikannya membuat Miko benar-benar terkesima. Dengan mengenakan pakaian branded dan makeup cantik naturalnya membuat terlihat sangat anggun dan elegan. Miko kemudian membayar tagihannya, sedangkan Maura menunggu duduk di sofa tunggu. Di sampingnya ada 2 orang wanita tengah berbisik. Gila, cakep banget tuh cowok, sambil menatap ke arah Miko. Mendengar perkataan 2 wanita tadi, entah mengapa muncul sedikit rasa kesal di hati Maura. Ketika Miko kembali menghampiri Maura, langsung saja ia menggandeng tangan Miko di hadapan kedua wanita tadi. Nah gitu dong, gandeng tangan saya tanpa disuruh, ucap Miko tersenyum. Setelah 2 wanita tadi tidak terlihat, Maura langsung melepaskan gandengannya dari Miko. Loh, kok dilepas sih? Sini gandeng lagi dong, pinta Miko sambil memasukkan lengan Maura ke celah lengannya. Oh iya mas, saya nggak malu-maluin kan? Tanya Maura. Enggak kok, kamu cantik banget. Cantik luar dan dalam. Mulai lagi deh gombalnya. Beneran sayang, ucap Miko sambil mengelus rambut Maura. Gak usah panggil sayang. Ya emang kenapa? Kan saya emang beneran sayang sama kamu, ucap Miko yang pantang menyerah meyakinkannya. Oh ya? Masa? Dulu juga saya dengar Mas Miko bilang sayang sama cewek yang ngamuk di rumah, tapi buktinya ditinggalin. Bisa gak sih kamu gak bahas masa lalu saya terus, Ra? Miko mulai kesal. Bab 20, reuni. Maura dan Miko turun dari mobilnya, berjalan menuju lokasi reuni yang terletak di satu tempat outdoor lantai 7 kawasan Hotel Bintang 5. Terdapat meja dan kursi yang dibalut dengan kain berdekor eksklusif berwarna putih dengan aksen pita berwarna gold. Terlihat makanan dan minuman yang berjejer beraneka ragam di atas meja saji. Bahkan tersedia beberapa jenis minuman beralkohol. Hai Miko, apa kabar lo? Wah, siapa ini? Kenalin dong. Sapa teman-teman Miko pada Miko dan Maura. Semua saling bersalaman ramah. Miko memperkenalkan Maura sebagai kekasihnya. Malam itu seperti reunian kaum high class, ajang berkumpulnya para orang-orang kaya di Jakarta. Maura tak banyak bicara, ia hanya menebarkan senyum cantiknya pada orang yang menyapanya. Ayo Ra, kita ke sana, tunjuk Miko ke arah sekumpulan orang-orang kaya, pria dan wanita. Maura menolak dan memilih menunggu di ujung meja sambil melihat pemandangan lampu kota dari atas balkon. Maura kehilangan pandangan dari Miko, entah kemana dia. Ia mencoba mencari-cari Miko. Pandangan matanya menyisir setiap sudut kumpulan orang-orang dengan seksama. Sampai akhirnya ia melihat sosok Miko tengah berbincang berdua bersama seorang wanita cantik.
Wanita itu tampak seperti menggoda Miko dengan mengelus bahu dan dada Miko dengan mesra. Wanita itu pun terus mendekatkan tubuhnya ke tubuh Miko sambil berbisik mesra ke telinga Miko. Tanpa mempedulikan Maura, Miko seolah asyik dengan wanita itu. Dasar cowok playboy. Dia memang gak akan pernah bisa berubah. Maura berbicara dalam hati sambil menatap tajam ke arah Miko. Miko sama sekali tak menyadari jika Maura sedang memperhatikannya dari jauh. Hai cantik, kamu pacarnya Miko ya? Sapa laki-laki tampan yang berbau alkohol itu. Maura takut, karena laki-laki itu terus mendekatkan tubuhnya dan menggoda Maura. Maaf mas, gak usah pegang-pegang saya, ucap Maura pada lelaki setengah mabuk itu. Sementara di pojokan seberang sana, Miko masih terlihat asik bersama teman wanitanya. So jual mahal lu, gue tahu kok cewek si Miko itu murahan semua, ucapnya sambil memeluk Maura. Maura mencoba melepaskan pelukannya dan berteriak. Semua mata tertuju padanya. Miko yang mendengar teriakan Maura langsung berlari menghampiri Maura. Miko melihat teman satu jurusannya itu berusaha memeluk tubuh Maura. Woi, bisa sopan gak sama cewek gua? Teriak Miko sambil menarik kerah baju temannya itu. Apa lo bilang? Sopan. Cewek lu tuh bispak semua, murahan, ucap pria yang sudah mabuk itu. Miko tak terima Maura diperlakukan seperti itu. Terjadi keributan di acara reunian itu. Miko tak mampu menahan amarahnya. Ia memukul wajah temannya itu. Maura menutup mata menggunakan kedua tangannya. Ia terlihat sangat ketakutan. Perkelahian itu membuat Miko terkena pukul di bagian bibirnya hingga mengeluarkan darah. Teman-teman yang lain mencoba melerainya, tetapi emosi keduanya yang sangat membara membuatnya cukup sulit untuk dilerai. Hingga pada akhirnya Miko berhasil dilerai dan dibawa ke area lain. Hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Udah Mik, lo mendingan balik deh. Kasian tuh cewek lu ketakutan gitu, ucap Derry teman sekelas Miko semasa kuliah. Lu mau gue antar? Gak usah Ri, gue bisa sendiri. Thank you ya, ucap Miko pada Derry. Oke Mik, hati-hati lo ya. Derry kembali ke acara reunian itu. Ra, kamu gak kenapa-kenapa kan? Maafin saya ya Ra, tanya Miko memeluknya. Maura menangis terisak. Ia benar-benar ketakutan. Udah tenang, gak apa-apa kok Ra. Yuk masuk ke mobil. Miko membukakan pintu mobilnya kemudian menyuruh Maura untuk masuk. Maura terus menangis. Miko mengambil tisu kemudian menyeka air matanya. Darah di hidungnya pun masih menetes. Mas, hidungnya berdarah, ucap Maura sambil terisak. Udah, gak apa-apa kok, nanti juga berhenti, ucap Miko sambil memeluk menenangkan Maura. Maafin saya ya Ra, harusnya saya tadi gak ninggalin kamu sendirian, ucap Miko dengan raut penuh penyesalan. Ayo mas, kita pulang, ajak Maura yang ingin segera meninggalkan tempat itu. Miko mengendari mobilnya dengan darah yang masih menetes di hidungnya. Maura mengambil tisu kemudian menyekanya. Udah, gak apa-apa Ra. Sedari kecil memang pembuluh darah di area hidung Miko sangat sensitif. Sering tiba-tiba mimisan atau mengeluarkan darah jika terkena benturan. Itu masih netes soalnya mas. Sakit ya? Tanya Maura dengan mata sembabnya. Ah, gak sakit kok. Yang sakit itu lihat kamu dipeluk sama laki-laki lain. Mas Miko juga tadi dipeluk-peluk cewek. Cuma bedanya kalau Mas Miko diem menikmati pelukannya. Kalau saya gak mau, ucap Maura mengungkapkan kekesalannya. Maksudnya cewek yang pakai baju merah itu. Dia itu namanya Cecilia, beda jurusan sama saya, terang Miko. Oh, mantan terindah Mas Miko ya? Loh, tahu dari mana kamu? Perasaan saya gak pernah cerita. Miko kaget, mengapa Maura bisa mengetahuinya. Ya pantasan aja sampai lupa sama saya. Cemburu kamu Ra? Miko menggodanya sambil menyeka sisa darah yang mulai berhenti di hidungnya. Maura langsung memasang wajah cemberut. Miko berusaha untuk meyakinkan Maura jika ia sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi terhadap Cecilia. Saya tuh sudah gak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Bohong banget. Kelihatan dari senyuman Mas Miko kalau Mas Miko bahagia didekati dia. Sampai-sampai lupa ada saya di situ. Mengetahui Maura marah, Miko malah tersenyum lebar.
malah senyum lagi. Dasar jahat. Emang bener ya, Mas Miko tuh gak akan pernah bisa berubah. Maura cemberut kemudian memalingkan wajahnya. Miko memiringkan mobilnya kemudian berhenti di bahu jalan. Ia memandangi Maura yang marah itu sambil tersenyum. "Kenapa berhenti di sini?" tanya Maura ketus dan mendelikkan matanya. Miko langsung mendekatkan wajahnya ke wajah Maura. Ia menjepit wajah Maura dengan kedua tangannya, kemudian "Mas, sudah, malu nanti dilihat orang," ucap Maura melepaskan ciuman Miko. "Baiklah sayang." Miko tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Maura diam mematung. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dirasakannya. "Ternyata begini rasanya berciuman," ucap Maura dalam hati. Miko menoleh ke arah Maura. "Kenapa sayang? Kok malah bengong?" "Apaan sih mas? Udah nyetir aja yang fokus." Maura membalikkan wajah Miko dengan tangannya. Aduh, sakit kena bibir saya," ucap Miko sambil meringis. "Barusan masa gak sakit? Sekarang kedorong dikit gitu aja aku sakit," sahut Maura. "Emang barusan kita ngapain, Ra?" tanya Miko menggoda Maura. "Udah, nyetir sana yang bener." Bab 19 dan 20 telah selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 21 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih.